Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Selasa Pekan Advent keempat, 20 Desember 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalem. Bapak Ibu, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, di mana malaikat Gabriel memberitakan keselamatan kepada Maria. Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Sebagai seorang wanita, seorang perempuan, tentu saja Maria terkejut, heran. Mengapa demikian? Karena Maria belum menikah. Karena Maria statusnya hanya bertunangan dengan Yusuf keturunan Daud. Itu hal wajar. Ketika Maria menerima kabar gembira ini, dia terkejut, heran. Maka kata-kata yang terlontar di dalam hati Maria, "Bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, yang awalnya Maria tidak mengerti apa-apa mengenai kabar gembira itu, tapi Maria menerima dengan ikhlas
karena iman. Imanlah yang selalu menyertai Maria dalam hidupnya, sehingga rencana keselamatan Allah terlaksana. Hidup Maria menyebabkan Maria tidak takut menjalani panggilannya sebagai hamba Tuhan. Sejak Maria mengandung Yesus sampai peristiwa di mana Yesus disalibkan, kepercayaan Maria akan kasih karunia Allah menyebabkan Maria dapat ambil bagian secara utuh dalam aneka peristiwa keselamatan yang diperankan oleh Yesus Putranya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan memilih kita masing-masing untuk aneka tugas panggilan yang dipercayakannya, tentunya kepada kita. Tuhan memilih kita karena Tuhan mengasihi kita. Terkadang tugas panggilan itu terasa berat dan kita merasa tidak mampu menjalankannya. Kita kekurangan nyali untuk beriman. Iman yang kita punyai tidak berkembang dari waktu ke waktu, sehingga kecemasan-kecemasan awal yang menyertai ketika kita mulai beriman kepada Tuhan menjadi kecemasan yang menetap. Maka mari kita belajar dari Bunda Maria. Dengan kepercayaan, dengan penuh iman, Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita memohon kepada Tuhan dengan perantaraan Bunda Maria, agar kita semakin berpasrah diri kepada Yesus yang memanggil dan memilih kita untuk beriman kepadanya. Kita telah beroleh kasih karunia Allah, maka marilah kita menyerahkan diri kita kepadanya. Maka mari Bapak, Ibu, di masa Advent ini kita bersama-sama belajar untuk meneladani Bunda Maria yang berpasrah diri kepadanya. Semoga dengan permenungan ini iman kita semakin diteguhkan, iman kita semakin dikuatkan. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, tambahkanlah iman kami kepadamu agar kami dapat beriman seperti Bunda Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.